Akhir dan diperpanjang pada kalau tidak salah bulan April. Maka kemarin kita sudah menjalani rapat panitia pengurus, rapat pengurus KONI, dan sudah dibentuknya panitia di awal Januari, panitia pelaksana untuk musyawarah ini. Marilah kita segera memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. 73 garing KONI Kepri garing SK garing 1 garing 2024 tentang perpanjangan ketua kepengurusan Komite Olahraga Nasional Kota Tanjung Pinang periode 2019-2023. 3. Surat keputusan Ketua Umum KONI Kota Tanjung Pinang nomor 2 garing KONI Tanjung Pinang garing SK garing 1 garing 2024 tentang pembentukan dan penunjukan panitia pengarah dan panitia pelaksana musyawarah KONI Kota Tanjung Pinang. Calon ketua KONI Kota Tanjung Pinang masa bakti 2024-2028 beserta musyawarah olahraga Kota KONI Tanjung Pinang tahun 2024 ini dihadiri oleh lebih kurang 80 orang yang terdiri dari panitia pelaksana musyawarah 19 orang, peserta pemilih 70 orang, undangan 5 orang. Insyaallah dengan bersinerginya nanti Dispora, pemerintah, di Dispora dengan KONI sebagai induk organisasi cabang olahraga prestasi, insyaallah olahraga di Provinsi Kepri akan ditopang oleh prestasi atlet-atlet dari Tanjung Pinang. Ada beberapa serikandi olahraga. Ini ada jiu-jitsu, dasar dan anggaran rumah tangga KONI yang nantinya akan melahirkan keputusan-keputusan penting olahraga prestasi untuk masa 4 tahun ke depan. Tugas penting musyawarah selaku pemegang kekuasaan tertinggi KONI Kota Tanjung Pinang yang pertama adalah memilih ketua umum sekaligus ketua tim formatur yang akan menyusun kepengurusan periode berikutnya secara lengkap. Kemudian musyawarah ini juga akan meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus KONI sebelumnya, menetapkan program pembinaan olahraga prestasi yang akan dijalankan pengurus untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, serta membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi di Kota Tanjung Pinang. Musyawarah olahraga kota baru dapat dikatakan sah bila memenuhi unsur-unsur yang hadir, diantaranya putusan dari KONI sendiri, dari KONI provinsi, ya, alhamdulillah kami berdua sudah hadir di sini, ya, selaku narasumber. Jadi KONI provinsi dalam hal ini selaku narasumber, nanti Pak Amri, ya, akan banyak memberikan pengarahan kalau memang itu diperlukan, ya, kalau memang itu diperlukan. Kemudian pesertanya juga pengurus KONI Kota Tanjung Pinang, ya, yang sedang berjalan. Kemudian juga utusan dari setiap anggota KONI, ya, alhamdulillah sudah hadir, alhamdulillah saya lihat luar biasa pesertanya, ya, dan undangan lainnya sebagai peninjau. Tujuan dari KONI selaku satu-satunya organisasi keolahragaan guna mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan, membangun watak, mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa, negara dan daerah dalam rangka turut serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkokoh ketahanan nasional. Maka musyawarah olahraga kota ini hendaknya dilaksanakan dalam lingkup persaudaraan dan kekeluargaan, dengan mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Apalagi ini merupakan organisasi olahraga yang mengandung nilai-nilai sportivitas. Olahraga prestasi itu dikenal dengan nilai-nilai sportivitas yang tinggi. Musyawarah sebagai langkah awal bagi KONI Kota Tanjung Pinang untuk menapaki prestasi akan diraih. KONI serta berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan.
KONI Provinsi Kepulauan Riau berharap Sokot berjalan lancar dan kita menatap prestasi. Ke depan perlu diperhatikan KONI Kota Tanjung Pinang bagaimana untuk dapat meningkatkan prestasi atlet secara berkualitas seperti yang saya sampaikan tadi, secara terukur agar dapat melampaui minimal sejajar dengan prestasi daerah lainnya. Saat ini KONI Provinsi Kepulauan Riau sedang mempersiapkan atlet, tim dan kontingen mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-21 seperti yang saya sampaikan tadi pada September mendatang di Sumatera Utara dan Aceh. Ini sejarah bahwa tuan rumah PON kali ini ada 2 daerah, ya, yaitu Sumatera Utara dan Aceh. Jadi nanti kita memang memerlukan ekstra, ya, memerlukan tenaga yang ekstra karena tidak mungkin, ya, kita mengurus di 2 daerah. Ya, misalnya kalau ke Aceh, ke Aceh saja, ya, Sumut ya Sumut saja, ya. Nah, tinggal pilih nanti mana yang ke Sumut, mana yang ke Aceh, kan gitu. Nggak bisa. Ini luar biasa kali ini. Sudah lolos. Ini prestasi tahun ini, ya, yang lolos PON itu sudah melampaui target. Ya. Luar biasa. Kita selama ini paling-paling hanya meloloskan beberapa cabang olahraga saja, tapi hari ini kita sudah meloloskan 96 atlet dari 30 cabang olahraga. Ya, ada beberapa cabang olahraga yang baru muncul, ya, juga lolos PON. Ya, yang dari Tanjung Pinang kemarin ada apa itu? Hokkaido. Mana Hokkaido? Hapkido. Hapkido. Mana? Hapkido ada terusnya. Oh, sayang. Hapkido lagi terusnya. Itu atletnya lolos. Ya, ada 6, ya. Kalau tidak salah kemarin ada 6 atletnya lolos PON. Ya, ini harus segera dibenahi, ya, prestasi, karena prestasi, ya, harus diimbangi dengan organisasinya. Ya, kalau organisasinya nggak ada, susah juga, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ini tugas KONI yang akan kita keluarkan hari ini, ya. Atletnya sudah lolos. Ya. Kemudian dalam penyusunan program kerja ke depan juga rancangan anggaran KONI Tari Minang, ya, Tari Minang itu di sana, ya. Nah, tangannya kan terus, uang terus, tak ada yang kesini, tak ada yang masuk. Nah, jadi kalau kita masih pit master, apa itu pit master? PT masuk tarung. Kalau pit master ngurus olahraga nggak bisa, ya. Ngurus olahraga duit keluar, ya, nggak bisa, harus duit keluar. Nggak ada kalau mau cerita pit master, nah, di masuk tarung nggak bisa. Nggak ada cerita aja Malaysia, dia pakai pengalaman betul. Oleh karena itu, ya, saya tentunya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang mengurus cabang-cabang olahraga. Ya, sekarang ini banyak cabang-cabang olahraga yang bermunculan prestasinya. Ya, terima kasih tentunya karena memang yang mengurus itu benar-benar, ya, mengurus olahraga itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Gitu, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau memang saya istilahnya memang gila, ya, memang gila betul dengan olahraga. Gitu. Saya kira itu dari kami. Yang sewaktu-waktu harus mendampingi Pak Gubernur. Jadi beliau mendadak bahwa penyelenggaraan musyawarah orang-orang ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan memilih ketua KONI periode 2024-2028. Dan kami tentu saja berharap pengurus KONI yang akan terjadi nanti bisa bekerjasama dengan pimpinan secara lebih intensif dan durasinya sinergi, dan tentu saja kita berharap bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti yang disampaikan. Permasalahan utama adalah masalah dana, dan kita juga baru mendapatkan info kemarin saya bicara dari sekolah
disikapi oleh nanti pengurus baru, bagaimana dengan dana yang ada ini bisa tetap dioptimalkan dengan prestasi di Kota Pinang. Tentu saja nanti sudah melihat program kerja daripada pengurus baru. Nanti kita akan sandingkan antara dana bantuan dari kota dengan dana pihak ketiga. Dalam hal ini tentu kita nanti coba berkolaborasi dengan dana-dana CSR. Akhirnya kita lihat saya kemarin pengalaman saat kalau pada kebutuhan sekretaris sekretariat dana CSR. Jadi kita setiap tahun selalu mengundang para pengusaha yang untuk menyampaikan program-program yang bisa dibantu oleh dana CSR. Nah, mungkin olahraga ini nanti kita akan lihat tentu berdasarkan program yang diusulkan oleh KONI. Nah, kita sampaikan kepada selanjutnya dana kota dan dana CSR. Terakhir, semoga pelaksanaan musyawarah pada Kota Pinang ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dalam memilih semuanya nanti dan keputusan tahun 2024-2028. Bagi Indonesia, Pulau Bawang untuk memajukan kota Silokaga di Kota Pinang. Satu lagi di atas pinggang si daun siri. Cukup sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah olahraga Kota Tanjung Pinang atas nama PJ Wali Kota Tanjung Pinang saya buka secara resmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekapur sirih terima kasih kepada Bapak Kadispora Kota Tanjung Pinang atas sambutan sekaligus telah berkenan membuka secara resmi. Jadi kami di sidang sementara. Kebetulan ini memang kami bagian dari juga panitia. Terakhir, sidang rapat pleno pertama saya nyatakan dibuka. Baik, acara kita di sidang pleno pertama, bahwasanya itu pertama pengesahan rancangan jadwal acara. Sepakat? Sepakat ya semua? Baik. Pengesahan rancangan pengesahan di sidang pleno kedua pembagian komisi serta rapat komisi dan pengesahan hasil sidang komisi. Baru nanti dilanjutkan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban dari sidang plenonya. Jadi kita share itu. Jadi sidang pleno kedua, jadi ketiga, dua, tiga, jadi kedua. Kan toh semuanya sama. Oke. Kan sudah pembagiannya sudah hanya yang berubah. Ya. Isinya tidak berubah. Oke. Isinya tidak berubah, cuma plenonya saja. Jadi menurut rekan-rekan seperti apa sebaiknya kita ikut? pada tahun 2019 terdaftar 30 cabang olahraga dan pada tahun 2023 cabang olahraga yang terdaftar di KONI Kota Tanjung Pinang menjadi 38 cabang olahraga. 3. Anggaran yang diterima oleh KONI Kota Tanjung Pinang selama masa periode 2019-2023 adalah sebagai pada tahun 2020 KONI Kota Tanjung Pinang menerima dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Tanjung Pinang
sebesar 1 miliar yang telah digunakan dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Pada tahun 2021, KONI Kota Tanjung Pinang menerima dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Tanjung Pinang sebesar 1 miliar yang telah digunakan dan dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Pada tahun 2022, KONI Kota Tanjung Pinang menerima dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Tanjung Pinang sebesar 500 juta rupiah, di mana pada tahun 2022 ini KONI Kota Tanjung Pinang mengikutsertakan atlet-atletnya pada event provinsi, yaitu Pekan Olahraga Provinsi yang kelima di Kabupaten Bintan. KONI Kota Tanjung Pinang menerima dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Tanjung Pinang sebesar 1 miliar yang telah digunakan dan dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Keikutsertaan pada Pekan Olahraga Provinsi kelima tahun 2022. KONI Kota Tanjung Pinang telah mengikutsertakan atlet pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut, di mana Kota Tanjung Pinang berhasil meraih juara umum kedua dengan raihan medali 55 medali emas, 83 medali perak, dan 99 medali perunggu. Penutup. Demikian laporan. Untuk duduk kembali, terima kasih. Terima kasih Ketua. Mungkin ini kita lanjut, rekan-rekan sepakat untuk pengesahan bakal calon Ketua Umum KONI menjadi calon Ketua KONI Kota Tanjung Pinang periode 2024-2028. Sepakat? Oke. Sebelum saya membacakan untuk terkait pengesahan, perlu saya sebut namanya atau saya sebut calonnya saja? Nama-nama. Sampaikan ya. Baik. 5 calon yang mendaftar. Yang pertama Bapak Hendra Jaya dari cabang olahraga takraw. Untuk yang kedua Muhammad Endari dari pengurus KONI Kota Tanjung Pinang. Untuk yang ketiga Abdul Halim SPD dari pengurus KONI Kota Tanjung Pinang. Yang keempat Zuni Aziwantoro dari PLT. Yang kelima Bambang dari PRSI. Jadi dari kelima calon, semua kelima calon ini mengembalikan formulir, mengambil dan mengembalikan formulir sesuai dengan time schedule kita. Dari tahapan demi tahapan kita jalankan. Nah, dari kelima calon ini yang mundur 1 calon, yaitu Bambang dari PRSI, menarik diri untuk melanjutkan. Saat itu menarik diri untuk melanjutkan. Maka tinggal 4 calon yang kita verifikasi persyaratan sesuai yang kita informasikan. Nah, kita memverifikasi di batas akhir di tanggal 27. Jadi saya bacakan pada hari Selasa sesuai dengan persyaratan dan dinyatakan memenuhi syarat. Jadi itu pemberitahuan kita, pengumuman kita. Jadi apakah, pertanyaan saya, apakah perlu saya sampaikan persyaratan yang tidak dilengkapi oleh bacalon lain?
sampaikan. Oke, baik. Akan saya baca. Tidak lengkap. Yang tidak lengkap fotokopi SK pengurus, ada. Fotokopi EKTP tidak ada. Surat dukungan tertulis tidak ada. Setelah saya menjadi guru, maka alhamdulillah banyak anak Kepulauan Riau yang mengikut jejak menjadi guru olahraga. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan, karena ada sertifikat apa yang sudah dibuat. Alhamdulillah ketika menjadi guru, rekan-rekan, sejarah di Kepulauan Riau ini pernah ada pertama kali kejurnas. Insya Allah Abdul Halim selaku ketua panitianya, dan itu panjat tebing. Itulah pertama kali kejurnas pertama diadakan di Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Janjen Kopassus. Selanjutnya di olahraga bela diri, alhamdulillah masuknya tarung derajat di Kepulauan Riau ada peran Abdul Halim di situ. Box clear, box. Selanjutnya di silat, alhamdulillah si Jori itu masih ada lambang yang hak patennya dari saya, lambang serang bela itu saya yang buat, karena memang saya panitianya. Ya, Pak Pesat? Ya. Oke. Selanjutnya kawan-kawan yang saya banggakan semua, memang itu yang saya buat 20 tahun lalu. Satu hal mungkin bukan sombong, tapi paling tidak konsepnya tidak NATO, no action pandemi. Alhamdulillah, terima kasih yang setinggi-tingginya. Kawan-kawan tidak salah memberi dukungan kepada yang benar-benar tahu tentang olahraga. Saya berani tanggung jawab. Kenapa? Karena memang saya mengalami prosesnya sebagai atlet, sebagai akademisi, sebagai guru, dan sebagai pengurus PONI Kota Tanjung Pinang. Dan alhamdulillah hadir di sini juga pengurus PONI Provinsi, di mana selalu koordinasi dengan Pak Dadang dan Pak Amri terkait prestasi olahraga di Kepulauan Riau pada umumnya. Visi saya kepada kita semua pertama adalah PR pembinaan olahraga adalah PR kita bersama. Mari sama-sama kita jawab PR pembinaan olahraga ini. Yang kita bina untuk PONI lebih kepada organisasi cabang olahraga. Maka muncullah sebuah visi memperkuat pemahaman sport science dan berbuat bersama secara terukur, terdata untuk kemajuan prestasi olahraga Tanjung Pinang. Itu visinya. Cocok dengan moto Musorkot PONI hari ini, yaitu memperkokoh sinergitas dan memajukan prestasi olahraga. Yang saya pribadi tidak bawa dari ini, tapi rupanya cocok. Selanjutnya misi, rekan-rekan, mungkin bukan maksud saya menggurui, mohon maaf rekan-rekan semua, bahwa di Indonesia ketika Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional itu nomor 3 tahun 2005 dan sudah diamandemen tahun 2022 pasal Undang-Undang nomor 11, maka rekan-rekan kita yang di Kepulauan Riau ini punya hak yang kuat untuk memanfaatkan undang-undang tersebut. Kenapa? Di dalam undang-undang keolahragaan bukan lagi sistem, bahasanya bukan sistem keolahragaan nasional, tapi undang-undang keolahragaan. Menjelaskan bahwa di situ ada sport tourism, sport industri, sport science, semua itu ada di Kepulauan Riau, tinggal kita mau atau tidak. Maka dari visi saya jelaskan, mari sama-sama kita jawab PR pembinaan olahraga ini. Selanjutnya pada misi ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa peningkatan SDM itu sangatlah penting. Maka mudah-mudahan dalam rapat komisi nantinya bersama-sama kawan-kawan, saya punya cita-cita besar dan saya sudah terobos itu, bahwa butuh sebuah prodi olahraga
di umrah, paling tidak di FKIP. Kenapa? Karena sebuah iklim olahraga, faktor pendukung terbesarnya adalah SDM. Dan Komisi C organisasi. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan bahwasanya kita perlu juga sinergisitas dengan provinsi. Supaya apa? Supaya prestasi binaan kita itu dapat berjalan secara maksimal. Jadi nanti Bapak Ibu semua di masing-masing di masing-masing komisi dapat memberikan masukan yang nantinya dijadikan sebagai rekomendasi dari masing-masing komisi untuk diputuskan, dijadikan sebagai bahan program kerjanya kepengurusan yang terbentuk nantinya. Jadi dari Bapak Ibu semua di masing-masing komisi usahakan ada masukan per itemnya apa yang kira-kira dapat mendukung program kerjanya kepengurusan yang akan datang.